Halo, ini adalah Part-Time Duchess Full-Time Human Podcast bersama saya Fauzia. Saya ini suka baca, kadang juga suka nulis, dan suka banget ngobrol. Jadi pada podcast ini, saya akan ngobrolin hal-hal yang saya baca atau yang saya tulis. Hari ini saya akan ngobrolin tentang buku harian. Topik ini saya ambil dari salah satu jawaban saya di platform Quora. Saya terbilang cukup rutin nih nulis buku harian, minimal 1 kali dalam 1 minggu, kadang juga lebih. Nah, kebiasaan nulis buku harian ini sebenarnya sudah saya lakukan sejak masih di bangku sekolah dasar. Tapi sempat terhenti saat saya di SMP dan SMA. Kemudian kebiasaan tersebut muncul kembali ketika saya mulai masuk universitas dan masih berlanjut sampai hari ini. Menulis buku harian menurut saya sangat membantu untuk ngeluarin pikiran, unek-unek, opini, kegalauan, dan perasaan-perasaan lain yang lalu lalang dalam kepala saya. Nah, sepertinya hal tersebutlah yang mendorong saya rutin nulis buku harian sampai hari ini. Ketika sedang mengalami perasaan tidak nyaman, karena suatu peristiwa misalnya, biasanya saya langsung menuliskannya di buku harian. Menuliskan emosi-emosi dengan tulisan tangan ya, karena saya masih nulis di kertas, di buku harian dengan pulpen. Rasanya tuh membuat perasaan lebih lega gitu kan, dan sering juga bisa membantu saya untuk melihat suatu konflik itu dalam perspektif yang berbeda gitu. Nah, sama halnya juga ketika saya sedang mengalami pengalaman yang menyenangkan. Biasanya saya juga berusaha untuk menuliskannya dalam buku harian. Karena saya ingat gitu dengan kejadian tersebut. Ingin hal tersebut menjadi pengingat di kemudian hari bahwa hidup saya ini gak hanya diwarnai dengan hal-hal yang sedih, tapi juga yang menggembirakan gitu kan. And I don't want to take those beautiful things for granted. Nah, saya ada salah satu quote dari P.D. Baik yang saya suka banget tentang menulis. P.D. Baik bilang gini, menulis itu bukan untuk terkenal, menulis itu oleh karena kita tahu bahwa waktu akan membuat kita lupa, tetapi yang kita tulis akan membuat kita ingat. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya membaca tulisan-tulisan saya di buku harian yang sudah lama gitu kan. Saya jadi ingat, oh saya pernah yang ngalamin hal ini, pernah bisa melewati hal ini. Selain membuat perasaan lebih lega, nulis buku harian juga sangat bermanfaat untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Banyak sekali pola-pola pikiran atau pola-pola perilaku negatif yang baru saya sadari ketika membaca tulisan beberapa tahun yang lalu gitu misalnya. Atau misalnya saya baru menyadari bahwa saya tuh cenderung merasakan dan kemudian menuliskan kegalauan, ketakutan, serta pikiran negatif menjelang masa haid. Nah, itu adalah suatu hal yang baru saya sadari karena saya membaca tulisan saya di buku harian gitu. Saya jadi bisa menangkap polanya. Kesadaran akan pola-pola tersebut itu menolong saya untuk menyikapi perasaan tidak nyaman atau situasi negatif sama yang berulang, yang cenderung berulang setiap bulan gitu dengan pendekatan yang berbeda. Nah, jadi ada beberapa manfaat nih sebetulnya yang bisa kita dapatkan ketika kita menulis buku harian. Yang pertama, bisa membuat pikiran lebih jernih. Menulis buku harian membantu mengingat bagaimana perasaan kita pada hari-hari tertentu. Menuliskannya di atas kertas akan terasa jauh lebih baik nih daripada hanya membiarkannya di dalam kepala. Manfaat yang kedua, bisa menjadi ajang berlatih menulis dalam bahasa asing. Saya nih kadang nulis buku harian tuh dalam bahasa Inggris gitu kan, meskipun mungkin aja banyak tata bahasa yang salah atau kata-kata yang kurang tepat, tapi ya gak apa-apa gitu, cuek aja. Buku harian tuh bisa menjadi salah satu tempat yang aman untuk berlatih menulis dalam bahasa asing tanpa takut membuat kesalahan atau dikritisi orang. Ini salah satu yang sering saya lakukan. Manfaat yang ketiga, bisa menjadi teman yang baik. Ternyata buku harian itu berpotensi menjadi seorang terapis dan teman yang baik untuk mendengarkan kita tanpa menghakimi atau menyela tentunya ya. Kita dapat menuliskan hal-hal yang tidak berani kita ungkapkan secara verbal kepada orang lain. Menuliskan hal-hal tersebut dapat menghilangkan emosi negatif serta membantu kita lebih memahami perasaan tersebut. Menulis buku harian oleh karena itu merupakan sarana penting untuk mengekspresikan diri. Memiliki tempat untuk menuliskan pikiran, perasaan, kenangan, kesan pribadi tentang kehidupan bisa menjadi media penyembuhan atau healing dan sebagai ajang untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik.
Manfaat selanjutnya, membantu otak mengatasi perasaan emosional. Nah, perlu diingat bahwa tubuh kita ini tidak hanya melulu soal fisik loh, tapi juga ada tentang mental ya. Saat mengalami luka fisik, biasanya kita akan cepat tanggap ya untuk menyembuhkannya. Misalnya pakai P3K gitu kan, misalnya jatuh, terus ada luka, kita langsung beri obat merah. Nah, gimana dengan luka batin? Menulis tentang perasaan itu salah satu upaya kita untuk mengobati luka batin ya. Karena dapat membantu otak mengatasi gangguan emosional dan membuat kita merasa lebih bahagia dengan menulis buku harian gitu. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa mencurahkan perasaan dalam bentuk tulisan mampu mengurangi aktivitas di bagian otak yang disebut amigdala, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan intensitas emosi kita. Saya sendiri sudah merasakan banyak manfaat sih dari menulis buku harian dan ingin menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari rutinitas gitu kan, keseharian. Membaca ulang tulisan dalam buku harian beberapa tahun yang lalu juga merupakan salah satu aktivitas favorit saya gitu. Rasanya tuh kayak berbincang dengan diri saya di masa lalu. Membaca buku harian juga memungkinkan saya melihat perubahan dan perkembangan pribadi selama rentang waktu tertentu. Kadang saya sampai menangis gitu kan, atau terharu ketika membaca tentang masa-masa sulit yang pernah saya lalui gitu kan. Wah, ternyata saya bisa gitu dan berhasil bertahan. Gimana teman-teman, juga ada yang suka nulis buku harian? Nah, itu dia obrolan saya hari ini tentang buku harian. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat.